Selamat pagi Pak Arifin, Bu Nani, dan Pak Sugadi. Kesempatan kali ini dengan saya mempresentasikan hasil kerja saya mengenai subtema 6. Perkenalkan, nama saya Vincent Susresa dan 22 kelas 12/5. Oke. Untuk pendahuluannya, saya paparkan pengertian COVID-19 itu sendiri yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Dan COVID-19 ini telah menjadi keresahan seluruh dunia. Karena sejak kasus pertamanya di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Tujuannya saya ambil dari buku panduan UPRAK. Nah, saya membaginya menjadi 3 sudut pandang: biologi, fisika, dan kimia. Alasan teorinya, saya mengambil pengertian COVID-19 sendiri sama seperti pendahuluannya tadi di slide pertama, dan pengertian internet karena saya itu berbasis pada internet. Dan fungsi internet itu sendiri, di mana ada fungsi sebagai pendataan kasus COVID-19 yang seperti yang saya lakukan, dan pembelajaran daring. Untuk parameter yang saya gunakan, saya menggunakan kerentanan bahaya kapasitas. Untuk pengembangan lebih kecilnya, saya kerentanan menggunakan kepadatan penduduk, dan bahaya menggunakan fasilitas umum seperti perbelanjaan dan lain-lain. Kapasitas menggunakan imunitas perorangan dan SDM penunjang. Metodologinya, saya menggunakan perkembangan data dari internet. Targetnya saya menggunakan Indonesia sebagai target umum dan Kabupaten Sleman sebagai target terpilih. Waktunya saya sesuaikan dengan waktu ujian praktek tanggal 7 Maret 2021. Data COVID Kabupaten Sleman. Ini saya menggunakan diagram grafik batang. Untuk pembacaannya saya alihkan ke bagian analisis. Nah, ini diagram tabelnya untuk memperjelas diagram batang pada slide sebelumnya. Yang Kabupaten Sleman ya. Data COVID Indonesia sama seperti Kabupaten Sleman. Saya mengganti diagram batang dan akan saya jelaskan pada saat slide analisis selanjutnya. Sama seperti Sleman juga, saya juga menggunakan diagram tabel untuk memperjelas diagram grafik yang ada. Mungkin bisa di stop jika membutuhkan dan sebagainya. Nah, ini data pertambahan kasusnya, di mana kasus meninggal itu memiliki pertambahan kasus yang paling sedikit dibanding positif dan sembuh. Untuk tanggal 1 Maret sampai Maret, untuk yang ini, untuk yang daerah Sleman. Dan seperti Sleman, Indonesia juga mengalami pertambahan kasus meninggal yang paling sedikit dibanding positif dan sembuh. Namun, berbeda dengan Sleman, kasus sembuh lebih banyak daripada positif. Analisisnya saya menggunakan SDM sebagai parameter, kepadatan penduduk sebagai parameter, imunitas perorangan juga, fasilitas umum yang mengarah pada perbelanjaan, perkantoran, dan pendidikan, tambah dengan kesehatan. Angka penting dan teori kesalahan dalam ranah fisika. Angka penting Sleman. Rata-rata pertambahan kasus positif totalnya dari 321 orang dibagi 6 hari menjadi 46 orang per hari. Nah, total meninggalnya dari 1 sampai 7 Maret itu ada 10 orang dibagi 6 hari menjadi 2 orang per hari. Rata-rata sembuh adalah 44 orang per hari dilihat dari total dari 263 orang dibagi 6 hari. Angka penting Indonesia, data positif per harinya 428 orang itu bagi 6 hari. Totalnya yaitu 4028, jadi 7.505 orang per hari. Nah, untuk total dari meninggal 1.100 orang bagi 6 hari, menjadi 183 orang per hari. Dan sembuhnya jadi 593 orang dibagi 6 hari, maka jadi 857 orang per hari. Kesalahan yang dapat dilihat adalah pada saat di Sleman itu tanggal 7 Maret kategori meninggal mengalami pengurangan sebanyak 4 orang. Selain itu, tanggal 6 Maret kategori positif daerah seluruh Indonesia positif mengalami pengurangan sebanyak 5767 orang. Dapatnya dilakukan pengamat berhubungan dengan SDM dan fasilitas, di mana SDM itu berbanding terbalik jumlahnya daripada para masyarakat. Sedangkan kapasitas yang digunakan pun juga tergolong rendah dan belum mencukupi untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Kesalahan teori itu terletak pada media pendataan yang terlalu sederhana dan terlalu menyeluruh, di mana hanya memaparkan data umum bukan terperinci, di mana yang seharusnya juga memaparkan data-data per desa, kelurahan, dan sebagainya. Ini terkhusus untuk bagian Sleman. Kesalahan instrumental itu juga sama saja dengan kesalahan alat, di mana berhubungan juga SDM dan fasilitas yang tersedia, yang sama seperti kesalahan
pengamat ini yang dimana berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang ada dan tidak bisa dan menghambat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Error random itu mengarah pada imunitas yang merupakan kesalahan paling fatal yang menyebabkan kesalahan data yang terjadi. Itu karena hal ini itu merupakan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya maksud saya menghubungkan imunitas seseorang, di mana mengukur skala terkecil dari seseorang seperti suhu tubuh, umur dan sebagainya. Kesalahan ini pun tidak dapat diulang seperti ukurannya. Sedangkan imunitas per orang itu ya dapat berganti sekian harinya tergantung kegiatan yang mereka lakukan pada saat itu. Bacaan diagram grafik. Nah, bagian di jantung itu di mana pitan berlangsung 1 sampai 7 Maret itu tuh bagian yang datar, sumbu datar. Sumbu yang tegaknya itu merupakan skala jumlah kasus positif, meninggal dan sembuh. Nah, kesimpulannya itu sama seperti pembacaan angka penting ya. Bisa dilihat kembali atau misalnya mundur kembali waktunya untuk melihat penjelasan saya. Untuk yang diagram data COVID Indonesia, bagian-bagian yang disambungkan pada sumber data berupa jangka waktu yang penelitian berlangsung. Nah, sama seperti Sleman, di mana sumber tegak merupakan skala jumlah kasus positif, meninggal dan sembuh di Indonesia, dan sumber datar itu tanggal penelitian 1 sampai 7. Kesimpulannya itu saya menggunakan memaparkan rata-rata pertambahan kasus terbanyak, dan kalau Sleman ditambah dengan jumlah kasus positif terbanyak, jumlah pertambahan kasus positif terbanyak, meninggal dan sembuh. Nah, ini kita masuk ke dalam ranah pembahasan. Itu saya memaparkan peta Sleman di mana luas wilayahnya adalah 574,82 km persegi dan kepadatannya adalah 1986 jiwa per kilometer perseginya. Nah, ini merupakan kepadatan yang paling tinggi, sedangkan luas wilayahnya adalah bukan yang merupakan yang terbesar di Yogyakarta, jadi bisa dikategorikan merupakan wilayah padat. Nah, kluster COVID di wilayah Sleman itu tuh terdiri dari keluarga, fasilitas umum, pendidikan, seperti pendidikan dan perbelanjaan. Nah, untuk yang keluarga sendiri itu sudah ada di ketiga, yaitu orang tua dari orang tua anak dan anak itu sendiri. Dan untuk yang pendidikan ya kan terjadi di pondok pesantren, perkantoran, seibadah, bidang telekomunikasi dan perbelanjaan terjadi di Indosir 2020 yang lalu. Keterkaitannya akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan kluster COVID di Indonesia. Nah, staf khusus Menteri Kesehatan bidang peningkatan sumber daya manusia kesehatan Dr. Maria Mubarika mengungkapkan bahwa penambahan kluster itu paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan didominasi oleh kelompok pesantren, sama seperti Sleman. Maka disimpulkan bahwa pertambahan kluster atau asal kluster itu sebenarnya yang di Indonesia dan Sleman itu hampir sama atau linear gitu. Bedanya adalah Indonesia cakupannya secara menyeluruh dan Sleman itu hanya daerahnya sendiri. Untuk kategorinya atau misalnya rinciannya dapat dilihat secara langsung. Nah, SDM terkaitannya itu sama seperti yang saya jelaskan pada saat misalnya gimana SDM menunjang itu jika dikaitkan dengan kasus COVID itu tuh berbanding terbalik dengan masyarakat yang merupakan mereka dapat bekerja secara maksimal dan kewalahan menangani jumlah pasien yang ada. Fasilitas umum itu masih tergolong rendah dan alat-alat yang ada itu jumlahnya juga belum mencukupi sehingga pemeriksaan dan pendataan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Imunitas kait dengan kecemasan, suhu, dan umur itu tuh juga mempengaruhi kluster COVID yang ada. Kepadatan itu seperti Sleman dan Indonesia merupakan penduduk yang tinggi, di mana mereka tuh dapat memiliki kemungkinan besar untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, sehingga kluster COVID bisa terbentuk melalui kemungkinan yang besar. Sekian presentasi saya, data pusaka yang saya gunakan. Terima kasih.